Maju kena, mundur kena, apalagi kalau bukan Rohingya. Udah berapa bulan menjadi perbincangan hangat di Indonesia, apalagi kedatangannya yang bertubi-tubi sejak 2023, lebih tepatnya di bulan November. Etnis Muslim dari Myanmar ini terus berdatangan dari November kemarin 2023 sampai Desember 2023. Dan sampai Januari 2024 jumlahnya tercatat sudah lebih dari 1.700 orang. Kira-kira ini sama seperti jumlah satu kelurahan. Kedatangan ribuan etnis ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Yang pro adalah mereka yang mengatasnamakan kemanusiaan. Sesama manusia nih mestinya tuh saling tolong-menolong. Nah, untuk pihak yang kontra, menuntut mereka untuk kembali ke tempat asal mereka yang sebagian besar diketahui berasal dari kamp Cox's Bazar di Bangladesh. Tuntutan mereka bukan tanpa alasannya, apalagi ada negara tetangga kita nih yang udah mewanti-wanti kita tentang etnis ini. Keberadaan mereka di negara, ya sebut aja Malaysia, cukup meresahkan. Ada oknum yang katanya nih minta tanah lah, semena-mena naik kendaraan di jalan raya tanpa SIM, tanpa helm, dan bahkan bertindak kurang sopan terhadap penduduk asli. Ya, emang sih maksudnya tuh gak semua begitu, tapi oknum yang ini tuh gak sedikit dan cukup bikin geram juga warga Malaysia yang mulai risih dengan keberadaan mereka yang udah gampang banget ditemui, bahkan sampai jadi pengemis di persimpangan jalan kota. Dan tentu saja hal ini juga merusak keindahan kota. Gak usah jauh-jauh ke Malaysia deh, oknum etnis Rohingya di Indonesia juga ada yang kayak gini. Yang dikasih nasi bungkus, dibuang. Dikasih nasi katanya porsinya kurang. Dikasih sembako, dilempar ke laut. Ada juga yang melakukan pelecehan terhadap relawan. Kurang menghargai budaya lokal. Belakangan malah ada yang menuntut minta KTP. Mentang-mentang udah 23 tahun tinggal di Makassar. Dan masih banyak hal negatif lain. Dan ternyata kedatangan mereka belakangan ke Indonesia ini adalah ilegal melalui jalur perdagangan orang. Kalau dibilang pengungsi kurang tepat ya, lebih tepatnya lagi adalah imigran gelap yang merepotkan negara Indonesia. Kasian sih kasian, tapi ngelihat warga negara kita aja masih banyak yang perlu dibantu, ya gimana nggak jadi menimbulkan kecemburuan sosial gitu. Penasaran gak sih kalian? Sebenarnya tuh kenapa sih etnis Rohingya sampai terusir dari tanah kelahiran mereka, sampai dibela-belain terluntang-lantung jadi tempat yang aman ke berbagai negara di dunia? Yuk, kita bahas. Etnis Rohingya adalah etnis minoritas Muslim dari negara bagian Rakhine di negara Myanmar. Yang sebelumnya bernama Rakhine, negara bagian itu bernama negara bagian Arakan. Mulanya Inggris yang saat itu menjajah Myanmar pada tahun 1826 berhasil mencaplok wilayah Myanmar termasuk Rakhine. Di wilayah yang sudah diambil alih Inggris itu ada komunitas Muslim yang dikenal dengan Rohingya. Etnis Rohingya ini kemudian dimanfaatkan oleh Inggris sebagai pekerja perkebunan dan pertambangan. Selain itu, mereka juga dimanfaatkan sebagai tentara bayaran untuk melawan pemberontak Myanmar. Salah satu imbalannya, Inggris menjanjikan sebuah wilayah nasional Muslim untuk Rohingya. Janji Inggris memberikan wilayah tersebut dianggap penting oleh etnis Rohingya. Mari kita sedikit kembali ke abad ke-9. Pada abad ke-9 ini, berdirilah kerajaan Arakan yang sekarang bernama Rakhine. Puncak kejayaannya ada di abad ke-15. Namun, pada abad ke-18, kerajaan Arakan ini ditaklukkan oleh kerajaan Burma. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke negara Myanmar. Ini masih masa-masa perang dunia ya BTW. Pada saat itu, padahal masih ada Inggris yang berkuasa di Myanmar. Rohingya ini berpihak pada Inggris yang memang dari awal sudah bekerja sama. Bahkan Inggris memberikan senjata kepada warga sipil Rohingya untuk mengusir Jepang yang pada baru datang nih. Kebalikan dari etnis Rohingya, warga Buddha di Myanmar justru berpihak kepada Jepang untuk mengusir Inggris dari tanah mereka. Warga Buddha merasa terusik dengan etnis Rohingya
yang bersenjata dan destruktif. Oleh sebab itu, tentara kemerdekaan Burma pun membantai Muslim di Arakan. Inggris tidak tinggal diam. Mereka melakukan serangan balasan untuk merebut kembali Arakan pada paruh kedua pada tahun 1942 dan 1943. Kaum muslimin Arakan menjarah dan membalas dendam ke umat Buddha. Jadi, bisa dibilang etnis Rohingya ini seakan menjadi pro penjajah Inggris dan melakukan penyerangan terhadap orang Myanmar. Sedangkan orang Myanmar justru dibantu Jepang untuk mengusir Inggris. Singkat cerita, pada tahun 1948, Burma yang sekarang Myanmar merdeka dari tangan Inggris. Muslim Arakan tidak dilibatkan dalam kemerdekaan ini. Mereka tidak dianggap sebagai bagian dari Myanmar. Mungkin gini ya, kurang lebih kata Myanmar ke Rohingya. Lu gak diajak. Sorry, kan lu para etnis Rohingya itu pro Inggris, si penjajah. Sekarang gue udah merdeka, lu pergi. Ya mungkin percakapan imajinirnya kayak gitu. Kurang lebih lah. Padahal nih ya, Inggris sudah berjanji akan memberikan wilayah khusus untuk Rohingya, yaitu di Arakan. Tapi ya gimana, janji hanya tinggal janji. Nyatanya Inggris kalah dan pergi dari Myanmar. Myanmar menganggap migrasi yang dilakukan etnis Rohingya sebagai tindakan ilegal, sehingga mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Selain itu, secara fisik, budaya, dan bahasa, etnis ini memiliki kemiripan dengan orang-orang Bengali dari Asia Selatan. Jadi, dari segi etnis, mereka ini memang udah beda aja gitu dari orang mayoritas Myanmar. Meskipun kalau dari segi budaya, bahasa, fisik, dan asal-usulnya mereka ini lebih dekat ke etnis Bangladesh. Tapi kalau melihat dari waktu kedatangan mereka sebenarnya udah ada di Rakhine dan berjaya di sana jauh-jauh sebelum Myanmar merdeka. Perbedaan ini juga mendasari pemerintah melakukan penekanan terhadap etnis Rohingya sejak 1950-an lah. Meskipun negara Myanmar sudah merdeka dari penjajahan, tapi sebenarnya di dalam internal Myanmar sendiri masih ada kerusuhan. Ada perebutan kekuasaan antara rezim militer yang ingin menggunakan sistem otoriter dengan rakyat sipil yang ingin negaranya menjadi negara demokrasi. Pada tahun 1962, Myanmar yang tadinya bersistem demokrasi sejak kemerdekaannya di tahun 1948 berubah menjadi dikuasai rezim militer setelah adanya kudeta militer untuk menggulingkan pemerintahan sipil. Sejak dikuasai rezim militer, Jenderal Ne Win yang tadinya bergelar Perdana Menteri Myanmar maju menjadi Presiden Myanmar menggantikan presiden dari pemerintahan sipil. Cukup rumit juga ya kondisi internal Myanmar itu sendiri. Itulah kenapa mereka merasa tidak aman lagi berada di Myanmar. Mereka ini lalu melakukan eksodus ke berbagai negara di dunia dengan jumlah terbesar adalah ke Bangladesh. Karena memang ini adalah negara terdekat yang dapat mereka raih. Tinggal jalan kaki sampai. Tapi ya nggak sesimpel itu juga sih sebenarnya. Mereka berjalan sekitar 12 hari melewati hutan. Kadang makanan habis di jalan. Jadi mereka ini tetap melanjutkan perjalanan dalam keadaan lapar. Nah, pas sudah sampai di sungai Naf, sungai yang ada di perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh, mereka nunggu lagi beberapa hari buat bisa nyebrang. Mereka akan menyewa perahu dari warga lokal Bangladesh untuk bisa sampai ke Bangladesh. Selain Bangladesh, tujuan Rohingya di Asia antara lain Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Ada pula yang menyebar ke India, Pakistan, Jepang, Sri Lanka, dan Nepal. Lalu, tujuan pengungsi Rohingya di Timur Tengah adalah Yordania dan Uni Emirat Arab. Bahkan, ada juga yang sampai ke benua Eropa, Amerika, hingga Australia. Berarti ya bisa dibilang mereka ini nyebar hampir ke seluruh dunia. Iya gak sih? Maksudnya Asia iya, Eropa iya, waduh. Mereka melakukan perpindahan dengan harapan dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak. Ya gimana ya, kalau menetap kena bantai dan diskriminasi dari Myanmar. Akses ke pendidikan gak dapat. Kerja apalagi, mau dagang aja susah.
Bener-bener kayak terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Kerasa tinggal canda. A few moments later. Ya intinya memperoleh kehidupan yang layak. Mereka keluar dari negara Myanmar, makanya mereka rela menjadi manusia perahu, menerjang ombak. Katanya menggunakan kapal reot untuk Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Ya mereka berharap gitu kan, bisa mendapat pendidikan, pekerjaan, untuk memperbaiki masa depan keturunan mereka. Ada cerita-cerita baik dari beberapa di antara mereka yang dapat berhasil sampai ke Amerika dan mengenyam pendidikan tinggi di sana. Tapi kalau kita bahas ini, lama lagi nanti. Kalau ini rame, bolehlah kita bahas kapan-kapan. Ya gak? Tentang beberapa etnis Rohingya yang berhasil migrasi dan memperoleh kehidupan layak di Amerika. Boleh banget kita bahas. Tinggal kasih tanggapan komen di kolom komentar nih. Kita perlu bahas gak sih tentang mereka kehidupan ketika mungkin berubah lebih baik ketika sudah sampai di Amerika. Bagus loh. Nah, begitulah nasib Rohingya. Nggak diakui di mana-mana. Maju kena, mundur kena. Mau maju juga nggak diakui di beberapa negara. Mau mundur di negaranya sendirinya terusir. Gimana dong? Mereka adalah masyarakat tanpa negara terbesar di dunia. Bayangin, terbesar. Jadi kalau ada apa-apa sama mereka, nggak ada hukum negara yang melindungi mereka. Secara ya, negara aja nggak punya kan. Tapi ada satu lembaga dari PBB yang mengurusi orang-orang seperti mereka yang bernama UNHCR. Nah, tugas UNHCR ini melindungi, memberi bantuan, dan menyelamatkan nyawa mereka. Tapi, udahlah, no comment sama UNHCR di Indonesia. Jadi kesimpulannya, belum ada solusi untuk isu Rohingya ini guys. Baik di Indonesia maupun di seluruh belahan bumi. Menurut kalian gimana? Apakah mereka harusnya balik ke Rakhine, Myanmar? Lalu kasihlah wilayah Rakhine itu buat mereka biar aja mereka membuat negara sendiri khusus untuk etnis Rohingya. Ini pendapat ngawur aja sih, karena awalnya memang itu tempat mereka sejak lama. Myanmar harus bertanggung jawab. Gak mungkin kan mereka terluntang-lantung ke seluruh penjuru dunia tanpa negara. Apalagi jumlah mereka semakin membludak dengan SDM yang rendah itu. Menyusahkan sana sini. Indonesia juga tidak memungkinkan kasih solusi permanen untuk mereka. Moga aja endingnya baik buat semua deh. Dan gak merugiin Indonesia khususnya. Makasih udah menyimak.